Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang turunan. Apa itu turunan? Jadi, turunan itu pada dasarnya adalah mengurangi jumlah pangkat di dalam suatu fungsi itu sendiri. Nah, besaran turunan ini biasanya disimbolkan dengan F aksen jika nama fungsi itu adalah F. Ya, misalnya, saya punya fungsi f, x itu sama dengan a, maka turunannya dari fx ini dituliskan dengan f aksen x. Atau bisa juga ditulis dengan bentuk df per dx. Gitu ya. Artinya fungsi f ini diturunkan terhadap x. Gitu. Tapi untuk mempersingkat penulisan, biasanya penulisan cukup seperti ini. Jadi ini turunan pertama. Kalau nanti diturunkan lagi, maka penulisannya adalah f double aksen. Ya. Jadi ini turunan kedua, dan seterusnya. Ada beberapa teorema di dalam turunan. Nah, kita mulai dulu dari teorema yang pertama. Jadi, teorema yang pertama ini membahas tentang fungsi yang hanya terdiri dari konstanta ataupun konstanta yang diikuti dengan variabel, namun berlainan dengan variabel fungsinya. Ya, jadi misalnya Anda ketemu konstanta A, gitu ya, fungsinya adalah konstanta A, maka turunannya adalah pasti 0. Kenapa? Karena A ini tidak mengandung variabel X. Yang dimaksud di sini turunannya terhadap X. Gitu. Sehingga kita masuk ke contoh soal, misalnya saja, ini sama dengan pernyataan yang di atas ya. Jadi kalau ada fungsi X sama dengan 5, maka turunannya pasti 0. Karena di sini nggak mengandung variabel X. Yang dimaksud adalah turunan terhadap X di sini. Kemudian contoh yang kedua, fungsi X itu sama dengan 2B. Turunannya juga sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini yang diketahui variabel B, sedangkan yang ditanyakan turunan terhadap X. Jadi di sini D2B diturunkan terhadap dx. Pasti hasilnya 0, karena ini nggak sama. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, ini kalau Anda perhatikan, ini Y berpangkat 2 diturunkan terhadap X. Di sini nggak mengandung, penyebut ini nggak mengandung variabel X sama sekali. Jadi pasti turunannya juga 0. Begitu, itu contoh untuk teorema yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke teorema yang kedua. Jadi teorema yang kedua ini membahas tentang rumus dasar dari turunan itu sendiri. Jadi rumus dasarnya adalah fx sama dengan ax pangkat n itu adalah pangkat ya. Pangkat, kemudian x itu variabel, a konstanta. Maka, jika fx ini diturunkan terhadap x, maka turunannya adalah pangkat ini maju, ya, maju ke depan. Ini kemudian dikalikan dengan a, nah itu konstantanya tadi, kemudian dikalikan dengan x-nya, dan pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini yang saya maksud turunan, maka pangkatnya berkurang gitu ya, berkurang 1 gitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita punya fungsi 2x pangkat 3. Ya, 2x pangkat 3. Ini adalah konstantanya 2. Kemudian x ini variabel, pangkatnya adalah 3. Maka turunannya adalah, atau f aksennya adalah 3 ini maju. Ya, tuliskan di sini.
3 ini maju, kemudian dikalikan dengan 2, ya, konstantanya dikalikan dengan X-nya tadi, pangkat 3 dikurangi 1. Sehingga hasilnya 3 kali 2, 6. X dipangkatkan 3 dikurangi 1, 2. Jadi 6X pangkat 2. Ini salah satu contoh untuk teorema yang kedua. Satu contoh lagi untuk teorema yang kedua. Jadi di sini diketahui fungsi X sama dengan X kuadrat dibagi akar pangkat 3 dari X kuadrat. Kalau kita perhatikan, variabel antara pembilang dan penyebut itu sama, variabelnya X. Ya, jadi kita tidak perlu menggunakan teorema pembagian. Kita bisa langsung menggunakan teorema yang kedua ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian biasa. Ya. Di pembagian ini kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian biasa. Dengan cara kita ubah dulu pembilangnya dalam bentuk berpangkat. Ini kalau kita ubah, jadinya adalah X dipangkatkan 2 per 3. Oke. Ini kita ubah dulu. Kemudian kita jadikan Fx ini jadi perkalian. X kuadrat dikalikan, ini kalau naik ya, pangkat yang awalnya positif pasti jadi negatif. Dikalikan dengan min 2 per 3. Gitu. Setelah itu, hasilnya berapa? Ya, ini bilangan utamanya sama, atau di sini ada X saja, di sini juga ada X saja. Sehingga karena ini sama, maka pangkat tinggal ditambahkan. Gitu. Jadi di sini ada X sama, pangkatnya tinggal ditambahkan. 2 dikurangi 2 per 3. Kita samakan penyebutnya, jadikan 3 per 3 semua. 3, ini 2, maka di sini pasti 6. 3, di sini 3, di sini 2, di sini 2. Maka hasilnya adalah X pangkat 4 per 3. Sehingga dari sini kita bisa mencari turunannya. Ya, turunan dari Fx X pangkat 4 per 3 adalah, pakai aja persamaan yang tadi. N-nya maju, jadi 4 per 3 ini maju. Dikalikan dengan X pangkat 4 per 3 dikurangi 1. Hasilnya berapa? 4 per 3X dipangkatkan 4 per 3 dikurangi 1. Ini kalau penyebutnya disamakan, jadinya ini 4, min berapa? 3. 3 bagi 3 sama dengan 1, kan gitu ya. Jadi di sini sama dengan 4 per 3X pangkat 4 dikurangi 3, 1 per 3. Atau boleh juga ditulis 4 per 3 akar ini X, 1 ini pangkatnya X, 3 ini akar dari. Jadi ini ditulis di sini. Jadi F aksennya adalah 4 per 3 akar 3 dari X. Gitu. Itu untuk contoh teorema yang kedua. Jadi rumus ini merupakan rumus dasar untuk turunan. Jadi harus perlu diingat-ingat karena ini nanti berkaitan dengan teorema-teorema yang lain. Begitu. Selanjutnya saya menuju ke teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga ini membahas tentang perkalian dua buah fungsi. Ya. Jadi kalau kita ketemu fungsi, kemudian dikalikan fungsi,
ini contohnya seperti ini, maka kita harus memisalkan. Karena kalau ini dikalikan satu per satu, ya, jadi kayak persamaan linier, dikalikan satu per satu, dia pasti akan lama. Nah, sehingga kita harus memisalkan. Salah satu fungsinya ini menjadi U, dan fungsi lainnya menjadi V. Jadi seperti ini. Jadi, misalkan ada fungsi X, salah satu fungsinya kita sebut dengan U, fungsi yang lain kita sebut dengan V. Maka turunannya atau turunan pertamanya adalah turunan dari U atau U aksen dikalikan dengan V tanpa diturunkan. Kemudian ditambah dengan U tanpa diturunkan dikalikan dengan V diturunkan. Misalnya saja, di situ ada turunan atau ada fungsi fx sama dengan 3x min 2 dikalikan dengan 4x plus 1. Caranya, Anda misalkan dulu 3x min 2 ini menjadi U. Jadi ini U, dan ini adalah V-nya. Ya. Kalau sudah, Anda misalkan seperti ini, Anda cari turunannya. Nah, di sini turunannya 3x min 2 turunannya adalah 3. Ya, karena yang mengandung X hanya angka 3, dan 3 ini diturunkan. Menggunakan teorema yang kedua tadi. X ini pangkatnya 1, jadi kalau 1 ini maju ya, jadi saya tulis di sini, 3x pangkat 1. Ya, maka U aksennya adalah 1 ini maju dikalikan dengan 3 dikalikan dengan X pangkat 1 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 1 kali 3, 3, X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1. Ya, sehingga hasilnya adalah 3. Begitu juga dengan V. Turunannya adalah 4. Karena konstanta ini tidak mengandung X, maka dia pasti turunannya 0. Sehingga kalau sudah tahu turunan masing-masing, Anda bisa mengalikan dengan menggunakan rumus ini. Ya. Rumusnya tadi adalah U aksen V plus U V aksen. U aksennya 3, ditulis di sini. Dikalikan dengan V-nya adalah 4x plus 1. Ditambah U-nya tadi adalah 3x min 2. 3x min 2 adalah ini. Dikalikan dengan V aksen. V aksennya adalah 4, ditulis di sini. Sehingga ini dikalikan biasa, 3 kali 4, 12. 3 kali 1, 3. Ditambah 4 kali 3x, 12x, min 4 kali 2, 8. Yang mengandung x ditambahkan, yang tidak mengandung x juga ditambahkan. Hasilnya, turunan dari fx adalah 24x min 5. Seperti itu aplikasi teorema yang ketiga. Next, kita akan bahas teorema yang keempat. Ini perkalian juga. Jadi perkalian 3 buah fungsi. Caranya sama dengan teorema yang ketiga, hanya ada penambahan. Ya. Jadi misalnya 3 fungsi itu dimisalkan dengan U, V, dan W. Maka turunannya adalah salah satu ini harus diturunkan dulu. Ya, misalnya U-nya yang diturunkan. Kalau U diturunkan, kedua fungsi yang lain tidak diturunkan, hanya dikalikan. Jadi U diturunkan dikalikan dengan V. Ditambah U diturunkan dikalikan dengan W. Kalau U ini sudah diturunkan, maka ganti yang lain. Ganti V yang diturunkan. Sekarang ditambah
V yang diturunkan dikalikan dengan U, ditambah V yang diturunkan dikalikan dengan W. Kalau V sudah diturunkan, sekarang ganti W yang diturunkan. W diturunkan dikali dengan U, ditambah W diturunkan dikali dengan V. Nanti tinggal dijumlahkan semua. Contohnya adalah ini. Jadi ada 3 fungsi, kita misalkan fungsi yang pertama ini U, fungsi yang kedua ini V, fungsi yang ketiga ini W. Kita cari turunannya masing-masing dengan menggunakan teorema yang kedua tadi. Turunan yang pertama dari U adalah 3, karena yang mengandung X 3. Turunan pertama dari V adalah, kita lihat, X pangkat 2, maka turunannya adalah 2X. Dikurangi, turunan X berapa? 1. Kita pakai teorema yang kedua. Kemudian, ganti kita turunkan W. Turunannya berapa? 3X pangkat 2. Gitu. Kalau ini sudah selesai diturunkan, masukkan ke rumus. Masukkan ke rumus, ya. Masukkan ke rumus, jadinya adalah U aksen V, ya saya tulis di sini, maka F aksen X adalah U aksen V ditambah U aksen W ditambah V aksen U ditambah V aksen W ditambah W aksen U ditambah W aksen V. Kita masukkan U aksennya 3, V-nya adalah X kuadrat min X. Ditambah lagi U aksennya 3, dikalikan dengan W. W-nya X pangkat 3 plus 1. Ditambah lagi dengan V aksen. V aksennya 2X min 1. Dikalikan dengan U. U-nya 3X min 2. Ditambah V aksen W. V aksennya adalah 2X min 1. Dikalikan dengan W-nya adalah X pangkat 3 plus 1. Ditambah lagi, sekarang W. W aksennya adalah 3X pangkat 2. Dikalikan dengan U. U-nya 3X min 2. Ditambah lagi W aksen V, 3X pangkat 2 dikalikan dengan V X kuadrat min X. Gitu. Kemudian kalau sudah, kita operasionalkan biasa, jadi dikalikan biasa ya. 3 kali X kuadrat dikurangi 3 kali X. 3 kali X pangkat 3 ditambahkan 3 kali 1, dan seterusnya. Nanti hasilnya dituliskan di bawahnya seperti ini. Nah, kemudian yang pangkatnya sama, misalnya saja pangkat 2 ini, digabungkan dengan pangkat 2. Ya, pangkat 2. Yang pangkatnya 3 digabungkan dengan yang berpangkat 3. Yang berpangkat 4 nanti digabungkan dengan yang berpangkat 4. Begitu juga yang berpangkat 1 dan yang tidak memiliki variabel digabungkan. Setelah itu yang pangkatnya sama bisa ditambahkan. Hasil akhirnya adalah ini. Sekian dulu pembahasan kali ini. Kita sampai teorema 4. Ketemu lagi di teorema 5 untuk next video. Terima kasih.